Pemirsa, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Komisi Penyiaran Indonesia KPI mendampingi korban perundungan dan pelecehan seksual untuk menempuh jalur hukum. Hingga kini, terduga korban dan pelaku masih aktif sebagai karyawan di KPI. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak 2012. Korban mengaku sudah melaporkan kejadian ke Komnas HAM yang merekomendasikan untuk melapor ke polisi. Namun menurut pengakuan korban, ia mendapat respon yang tidak memuaskan. Baik, pemirsa, kita langsung saja menuju Polres Jakarta Pusat untuk mengetahui konferensi pers mengenai kasus pelecehan seksual di KPI. Perlu juga kami sampaikan di forum ini bahwa apabila nanti terbukti terjadi tindak kekerasan seksual dan perundungan terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia, kami dari seluruh pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia sudah berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku kekerasan seksual dan perundungan. Saya kira itu, Pak Tio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Jadi dari sisi KPI sendiri sudah dilakukan langkah tindakan internal. Untuk dari kami, dari Polres Metro Jakarta Pusat, dari semalam kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, Saudara MSA, dengan dugaan pidana pasal 289 dan atau 281 KUHP junto 335, yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Jadi itu pasal yang kita terapkan, ini masih sebatas dugaan dan akan kami tindak lanjuti dan kami berkomitmen akan membuat terang kejadian ini. Untuk saksi yang diperiksa masih satu, dan kita akan bekerja sama dengan KPI karena yang dilaporkan adalah semuanya adalah pegawai dari KPI. Jadi kita bekerja sama KPI dan KPI pun sangat berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini. Itu saja dari kami dan nanti langkah progres selanjutnya kami akan infokan. Terima kasih. Ya, silakan. Saya lihat di media Jakarta Online, tadi Ibu bilang bahwa KPI sudah memeriksa 7 dari 8 orang yang tertulis di surat terbuka. Lantas kenapa yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat hanya 5 orang? Pertimbangannya apa? Terima kasih. Baik, tentu ketika bicara kenapa kok hanya 5, saya tidak punya kewenangan untuk kemudian menjawab secara detail karena harusnya ini tadi ditanyakan ke mana? Ke lawyer dari yang bersangkutan. KPI menanggapi dan memanggil 8 orang ini berdasarkan surat yang kemudian surat terbuka yang dikirimkan oleh MSA. Kita akan konfirmasi dan klarifikasi berdasarkan rilis yang kemudian tersebar di publik. Nah, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan materi laporan yang ada ke Polres Jakarta Pusat. Jadi ketika itu ada 5 dan 8, tentu kami punya pertimbangan dan saya kira ketika 5 yang kemudian dilaporkan ke Polres, saya yakin betul bahwa kepolisian akan kemudian melakukan proses pengusutan dan penyelidikan yang lebih komprehensif dan saya yakin tidak hanya 5, tentu akan berkembang sesuai dengan kemudian mekanisme dan prosedur yang ada di kepolisian. Saya pikir begitu. Ya, itulah tadi keterangan pers dari Polres Jakarta Utara mengenai kasus pelecehan seksual di KPI dan saat ini kasus masih dalam dugaan, sebatas dugaan dan polisi akan mengusut tuntas kasus ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pedangdut Saipul Jamil bebas dari penjara. Ia menghirup udara bebas dari Lapas Cipinang setelah menjalani hukuman 5 tahun penjara atas kasus pencabulan dan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saipul Jamil akhirnya menghirup udara bebas. Ia keluar dari Lapas Cipinang kelas 1A Jakarta Timur setelah menjalani penjara 5 tahun. Vonis 5 tahun penjara harus ia jalani setelah terbukti melakukan pencabulan dan suap panitera PN Jakarta Utara ketika kasusnya sedang bergulir di pengadilan.
Dan juga buat penggemar saya semuanya terima kasih udah ngedoain Bang Ipul sampai detik ini. Buat teman-teman artis juga yang udah mensupport saya, Inul, Ramzi, mantan istri saya Dewi Persik. Makasih juga. Terus pokoknya yang nggak saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas supportnya. Sebenarnya pengadilan memvonis Saipul Jamil 3 tahun penjara. Usaha kasasinya justru memberatkan hukumannya menjadi total 8 tahun penjara. Namun akhirnya Saipul hanya menjalani hukuman 5 tahun 7 bulan penjara karena mendapat remisi 30 bulan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pengendara mobil menjadi korban penyerangan sekelompok pengantar jenazah yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, mobil korban rusak parah pada bagian kaca depan dan kaca spion usai dirusak para pelaku. Woi, kenapa kamu berongi, Kak? Kenapa kamu berongi, Kak? Aksi anarkis yang dilakukan para pengantar jenazah saat menyerang pengendara mobil yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan siang kemarin direkam oleh pemilik mobil. Dalam video, sejumlah pelaku pengantar jenazah mendekati korban dan langsung merusak mobil miliknya. Tak hanya itu, korban yang sempat menyaut untuk menepi kembali diserang para pelaku. Kejadian berawal saat korban hendak menuju ke tempat kerjanya di Kabupaten Maros. Namun dari belakang, tiba-tiba muncul sekelompok pengendara motor yang hendak menuju ke tempat pemakaman di Sudiang. Tapi ambulans sudah lewat. Itu yang motor yang pakai kayu yang bawa bendera putih, dipukul mobilku. Loh, aku diam, jalan, minggir pelan-pelan. Datang lagi, pukul lagi mobilku. Sampai jendela, Pak, jangan pukul mobil, Pak. Kita ini tetap minggir, kita tak turang. Alhamdulillah turun semua. Rombongan pak, bahkan dari samping kiri pun. Setelah kami menerima laporan pengaduan tersebut, kami langsung akan melakukan proses penyelidikan terhadap para pelaku ini. Kami akan melakukan penyelidikan dan menelusuri jejak daripada rekaman video kekerasan tersebut. Akibat kejadian ini, kondisi mobil korban rusak parah pada bagian kaca depan dan spion. Sementara itu, kasus ini sudah ditangani Polsek Tamalan Rea dan akan segera menyelidiki para pelaku yang terekam dalam video amatir.